Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Siddiq Al-Fariji. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori disonansi kognitif. Adalah situasi yang mengacu pada konflik mental yang terjadi ketika keyakinan, sikap, perilaku seseorang tidak selaras. Contohnya, seorang pendaki akan tetap mendaki meskipun dia tahu resiko keselamatan bagi dia itu sangat berbahaya jika terjadi hal yang tak terduga. Kedua, ada teori komunikasi antar pribadi. Adalah komunikasi yang berlangsung dengan tatap muka antar dua orang atau lebih secara verbal maupun non verbal. Contohnya bisa diambil dari seorang pedagang yang bertemu dengan pembeli, yang tentunya bakalan langsung berkomunikasi baik verbal maupun non verbal. Yang ketiga ada teori interaksi simbolik. Adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Contohnya menjauhi mantan pencuri, ya mungkin bisa untuk menjauhi asumsi jika pencuri itu takut mengulangi kejadiannya kembali. 4. Teori komunikasi organisasi menurut Katz dan Kahn. Komunikasi organisasi merupakan arus informasi, pertukaran informasi, dan pemindahan arti di dalam suatu organisasi. Contohnya ada pada memo, ada pada pers, pernyataan publik atau surat-surat resmi, dan lain-lain. 5. Ada teori komunikasi massa. Adalah proses penyampaian pesan kepada orang banyak atau publik melalui media massa atau media cetak dan media-media lainnya. Contohnya itu ada di lembaga berita, berita media, media sosial, televisi, radio, dan lain-lain. Keenam, ada teori komunikasi lintas budaya. Merupakan komunikasi yang memandang manusia yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda dalam berkomunikasinya. Contohnya komunikasi antar orang-orang yang berbeda bahasa, misalkan komunikasi antar orang Cina dengan orang Barat yang tentunya bahasanya harus menggunakan bahasa yang universal. Ketujuh, ada teori hambatan percakapan. Adalah hambatan yang ada pada pembicaraan baik budaya atau pribadi, mempengaruhi bagaimana suatu pesan dikonstruksi dan gaya pembicaraan seseorang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Contohnya, dalam anggota budaya kolektivitisme dan orang-orang yang memandang dirinya saling tergantung dan lebih mementingkan pembicaraan yang berorientasi pada hubungan dan relasional dan personal lain. Kedelapan, ada teori queer. Merupakan teori yang membahas mengenai ketidaktepatan identitas seseorang. Contohnya pembelaan terhadap LGBT yang sampai sekarang ini masih pro kontra, ya. Lalu kesembilan, ada teori komunikasi agenda setting. Adalah menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Contohnya adalah isu tentang, misalkan sekarang ada isu erupsinya Gunung Merapi, atau seperti sekarang ini yaitu pandemi, ya, dan lain-lain juga. 10. Ada teori nativisme. Berasal dari kata nativirus yang berarti terlahir. Aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Contohnya seorang bayi yang udah besarnya rajin, tentunya itu adalah gen atau bawaan dari orang tuanya. Ke-11, ada teori fungsionalis. Adalah sebuah teori menekankan perubahan pada fungsi-fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Contohnya ada peristiwa lengsernya Presiden Soeharto yang menyebabkan keseimbangan sosial pada waktu itu berubah, baik ekonomi, entah keamanan, ketahanan, ataupun sistem berbangsa dalam bernegara. 12, ada teori pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial adalah pembelajaran yang memanfaatkan teori belajar sosial. Contohnya penerapan teori belajar sosial pada perkembangan anak, yaitu seorang anak yang cenderung meniru perilaku orang tuanya, karena perilaku orang tuanya itu dijadikan contoh oleh anak itu tersebut secara berulang atau bahkan jadi kebiasaan. Baik, ke-13, ada teori strukturasi. Merupakan teori yang melipis dualisme atau pertentangan. Contohnya, identitas suatu kaum terikat dengan struktur yang mewarnainya yang didahului oleh hasil dengan nilai diskursus sosial yang memungkinkan dia melakukan aktivitas sesuai dengan budaya kaum dia tersebut. 14,
Yang ke-14 ada teori dampak media, adalah kumpulan teori yang menjelaskan mengenai efek teknologi komunikasi yang berbentuk media, memberikan pengaruhnya terhadap perilaku dan cara berpikir manusia di kehidupan sosialnya sebagai perspektif. Contohnya propaganda yang kuat datang dari media dalam peperangan yang menjelaskan peristiwa berdarah Holocaust dan peristiwa-peristiwa brutal lainnya yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Lalu ke-15 ada teori jaringan. Teori jaringan merupakan susunan sosial yang diciptakan oleh komunikasi antar individu dan kelompok. Contohnya saat manusia saling berkomunikasi, tercipta mata rantai. Mata rantai itu tersebut merupakan jalur komunikasi dalam sebuah organisasi. Misalnya si ketua berkomunikasi dengan para anggotanya dan si anggota tersebut menjelaskan atau menyampaikan informasi yang ketua berikan itu ke anggota lainnya. Ke-16 ada teori perkembangan. Adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani atau biologis, perilaku, dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya melalui dari konsepsi hingga menjelang kematiannya. Contohnya kehidupan manusia dimulai dari bayi hingga dewasa. Lalu ke-17 ada teori budaya organisasi, merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, entah itu tindakan, rutinitas, atau percakapan, dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Contohnya kedisiplinan yang melekat pada citra perusahaan sekaligus karakter orang-orang yang sukses dalam menghargai waktu. Misalnya disiplin jika tidak terlambat datang ke kantor atau menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan sebagainya. Lalu ke-18 ada teori birokrasi, merupakan struktur tatanan organisasi, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Contohnya seperti pada pemerintahan, sekolahan, militer, entah kedokteran, kesehatan, dan lain-lain. Lalu ke-19 ada teori standpoint, atau disebut juga sebagai teori sikap, merupakan sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi individu. Contohnya hubungan antara tuan dan budak. Walaupun tuan dan budak itu hidup dalam suatu lingkungan, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. 20 ada teori inokulasi, merupakan sebuah strategi untuk melindungi sikap agar tidak terjadi perubahan. Contohnya setiap orang menolak persuasi yang ditentukan oleh keterampilan individu untuk membantah argumen yang berlawanan dengan keyakinannya. Kedua satu ada teori pemikiran kelompok, adalah sebuah hasil langsung terhadap kepaduan kelompok yang telah dibahas beberapa bagian oleh Kurt Lewin pada tahun 1930-an dan semenjak dilihat sebuah variabel penting dalam keefektifan kelompok. Contohnya yaitu sekumpulan orang atau organisasi yang memecahkan suatu masalah dengan cara bermusyawarah atau diskusi untuk mendapatkan suatu argumen yang sangat-sangat tepat. Lalu ke-22 ada teori pengelolaan identitas yang dikembangkan oleh Tadasuto Imahori dan William R. Cooper, menunjukkan bagaimana identitas terbentuk, terjaga, dan berubah dalam hubungan. Contohnya dengan adanya orang-orang terpenting bagi kita terdekat, contohnya seperti keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain, dapat memberikan jawaban yang dapat kita terima secara umum dalam pertanyaan dan dapat menjelaskan siapakah kita dan apa sifat hubungan kita dengan mereka. Lalu ke-23 ada teori manajemen keselarasan makna, dikembangkan oleh W. Bernard Peirce, merupakan sebuah pendekatan komprehensif terhadap interaksi sosial yang memakai tata cara kompleks dari tindakan dan makna yang selaras dalam komunikasi. Contohnya ketika Anda berada dalam sebuah percakapan, Anda akan memberikan makna terhadap situasi tersebut, lalu akan memutuskan bagaimana menanggapi dan atau bertindak dalam situasi tersebut. Ke-24 ada teori negosiasi rupa. Teori ini memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Contohnya ketika Anda mengamati karya, misalnya lukisan, Anda akan melihat banyak hal yang terjadi. Sebagai contoh, Anda bisa memperhatikan fokus karya atau rupa, apakah lukisan tersebut atau hal karya rupa tersebut ditujukan pada diri sendiri atau orang lain. Yang terakhir ada teori akomodasi.
Teori ini merupakan salah satu teori tentang satu perilaku komunikasi yang sangat berpengaruh. Contohnya misalnya, pernahkah Anda memperhatikan orang dalam sebuah percakapan akan menyilangkan tangan mereka? Nah, mungkin segitu yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Kurang lebihnya maafkan atas kesalahan saya. Baik, saya tutup dengan doa, dengan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.